Di balik wajah yang terlihat biasa dari sebuah keluarga kecil, tersembunyi rahasia yang kelam dan tradisi yang mematikan. Selamat datang di alur cerita dari sebuah film yang akan membawa kita ke dalam dunia gelap keluarga Parker, di mana ketakutan, keturunan, dan nafsu bertemu dalam ritual mengerikan yang akan mengubah segalanya. Film dibuka pada hari Jumat di mana akan terjadi fenomena badai besar. Hari itu, seorang ibu bernama Emma yang sedang sakit pergi berkendara ke kota untuk membeli beberapa bahan kebutuhan dapur. Ia meninggalkan sebuah surat untuk ketiga anaknya, Iris, Rose, dan Rory. Tak ada makanan apapun tersedia di meja karena hari ini mereka sedang berpuasa. Sementara suaminya Frank, ia sedang sibuk memperbaiki jam tangan di ruangannya. Keluar dari toko di tengah derasnya hujan hari itu, sesaat Emma terhenti ketika melihat selembaran berita orang hilang. Lalu, saat akan kembali ke mobil, tiba-tiba darah keluar dari hidungnya. Emma merasakan sakit di kepala yang membuat ia kehilangan kendali, kemudian terjatuh membentur besi yang pada akhirnya menewaskan Emma. Tak lama kemudian kabar itu segera tiba di rumah. Frank terlihat begitu terpukul atas kematian Emma, mengingat dirinya tidaklah mampu berbuat banyak untuk membantu Emma dalam mengobati penyakitnya. Setelahnya Iris dan Rose berjumpa dokter baru untuk mengidentifikasi dan mengotopsi tubuh Emma demi mengetahui penyebab kematiannya. Dalam proses pekerjaannya itu, dokter menemukan otot paha kiri kejang dan pemegakan arteri yang mana gejala itu cukup menunjukkan kalau Emma menderita penyakit Parkinson. Malam itu anak-anak menanyakan tentang perayaan Lamb's Day. Frank akan tetap mengadakannya meski tanpa kehadiran Emma. Iris sebagai anak tertua akan menggantikan peran ibunya dalam mengurus semua pekerjaan rumah. Malam harinya Frank berkendara keluar rumah. Di perjalanan, ia mendapati seorang pengendara sedang berhenti di pinggir jalan mengganti ban mobil. Lalu Frank mendekatinya dengan membawa sebuah kunci roda. Keesokan paginya di hari Sabtu memperlihatkan Frank mengambil sebuah buku rahasia yang ia simpan di bawah lantai. Tak lama, penyewa propertinya datang untuk mengakhiri kontrak sewa, sekaligus berpamitan kepada Frank karena ia akan pindah keluar kota. Sementara itu dokter baru sedang berada di sungai untuk memetik beberapa bunga. Saat itu anjingnya mengais lalu menemukan sebuah tulang kecil yang tersangkut di bawah pohon. Karenanya dokter segera menghubungi petugas Bob untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas temuannya ini. Diketahui bahwa kini anak perempuan dokter baru juga menghilang dan belum ditemukan bahkan tanpa jejak sedikit pun. Di kantor polisi, orang tua dari gadis bernama Valerie melaporkan bahwa anaknya belum juga kembali sejak malam tadi. Petugas hanya menyarankan agar mereka menunggu 24 jam karena mungkin Valerie kesulitan untuk menghubungi mengingat sedang terjadi gangguan jaringan akibat badai. Sementara di gudang, bersama Iris, Rose mulai merasa bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Frank membuat mereka terlihat berbeda dari gadis kebanyakan. Rose menginginkan keluar dari aturan dan menjalani kehidupan normal seperti gadis lainnya. Sementara di tempat lain, Rory pelan-pelan berjalan menuruni anak tangga menuju ke basement. Sampai di ujung, Rory menemukan sebuah pintu yang mana dari dalamnya tiba-tiba keluar tangan dari seseorang yang terkurung mengejutkannya. Rory berlari ketakutan. Tak lama Frank tiba meminta agar Rory tidak takut akan kegelapan, dan Frank berjanji akan mengajarinya untuk berani suatu saat nanti. Namun saat ini Frank melarang Rory untuk kembali turun ke basement. Siang itu selepas acara pemakaman, dokter baru mengetahui kalau Frank juga menderita penyakit Parkinson seperti halnya Emma. Namun menurut Iris, ayahnya itu sakit karena belum memakan apapun sejak kematian ibunya. Setibanya di rumah, Frank memberikan buku yang merupakan peninggalan keluarga mereka kepada Iris. Buku itu ditulis oleh Alice Parker yang tidak lain adalah nenek mereka. Di dalamnya tertulis kisah perjalanan yang mana pada tahun 1781 adalah tahun pertama keluarga mereka menempati tanah ini.
Mereka tiba di sana bersama keluarga Paman Burnett. Untuk bertahan hidup, ayah dan paman pergi berburu hingga jauh, sementara para ibu tetap berada di rumah menjaga anak-anak. Tak lama Iris menghentikan bacaannya saat seorang teman yang kini bertugas di kepolisian bernama Anders datang berkunjung. Kedatangannya adalah untuk menanyakan Valerie, seorang gadis hilang yang juga merupakan teman mereka semasa sekolah. Iris mengaku tidak mengetahui apapun, sehingga Anders menutup perbincangan dan menawarkan Iris untuk keluar makan malam jika permasalahan ini sudah berhasil terselesaikan. Sementara Dokter Barrow sedang bersama petugas Bob membahas perihal temuan tulang mencurigakan. Dokter meyakini kalau tulang itu bukanlah terbawa oleh banjir karena lokasinya tidak berada di aliran air sungai. Dokter percaya bahwa seseorang dengan sengaja menguburkannya di bawah pohon dan kemudian tanahnya ikut terangkat saat pohon itu tumbang. Untuk itu, dokter menginginkan pemeriksaan lebih lanjut tentang tulang apa dan siapakah ini. Namun karena banjir melanda, keadaan saat ini tidaklah cukup memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sang dokter. Tidak merasa puas dengan keputusan Bob, Barrow pergi kepada Anders untuk meminta bantuan dalam penelusurannya dan Anders bersedia untuk membantunya. Di rumahnya, Rose melanjutkan cerita di dalam buku. Suatu malam, Bibi Burnett tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Kemudian pagi harinya, sang ayah pulang membawakan daging segar sebagai persediaan makanan bagi mereka. Tidak hanya Bibi, Paman Burnett pun tidak pernah kembali ke pemukiman dari perburuannya. Semakin hari kondisi kesehatan ibunya menjadi semakin lemah sampai pada akhirnya sang ibu pun meninggal dunia. Saat ini tinggallah Alice bersama adik dan ayahnya. Di malam Lamsday, Alice datang dengan sebuah pisau kepada ibunya yang sudah tewas dan dalam keadaan terikat. Di dalam kamar, Frank meyakinkan Iris bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Mereka harus patuh, atau jika tidak maka mereka akan mati karena racun. Hari ini adalah hari Minggu atau hari ketiga keluarga Frank menjalankan puasa. Saat itu, dengan panik Rose mendatangi rumah tetangganya Mars untuk membantu Rory yang ternyata sedang jatuh sakit. Namun tiba-tiba, Rory menggigit jari Mars sambil mengatakan kalau dirinya sedang kelaparan. Tak lama Frank tiba di kamar mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja sehingga Mars pergi meninggalkan rumah mereka. Tetapi kemudian Frank justru terjatuh. Ia sudah sangat lemah setelah 3 hari berpuasa. Saat itu juga Frank memerintahkan Iris dan Rose agar menyiapkan makan malam. Karenanya Iris dan Rose segera menuju ke basement tempat di mana Frank mengurung semua korban yang sudah diculiknya. Lalu bersama-sama mereka mengeluarkan seorang wanita bernama Nyonya Stratton. Mereka merentangkan tangan sang wanita, kemudian Iris menjanjikan surga sebagai tempat selanjutnya baginya. Setelahnya, Iris melumpuhkan Nyonya Stratton lalu menyiapkannya sebagai hidangan pembuka puasa. Kepada Iris, Rose mengatakan jika perbuatan ini adalah yang terakhir kali baginya. Selanjutnya, Rose akan menentang dengan apapun resikonya. Sementara itu dalam penelusurannya, Anders bersama tim menemukan Valerie di sungai dalam kondisi yang sudah tidak lagi bernyawa. Keesokan paginya di hari Senin, terlihat Anders bersama dokter sedang menyusuri aliran sungai. Saat itu Dokter Barrow menemukan potongan daging yang sepertinya sudah dimasak. Lalu dokter pergi membawa sampel ke ruang otopsi. Sementara Anders, ia melanjutkan penelusurannya. Dari kamar, Iris dan Rose yang mengetahui keberadaannya menjadi panik. Mereka takut Anders akan menemukan barang bukti yang akan membuat mereka terkurung di dalam penjara. Karenanya Iris berupaya mengalihkan perhatian Anders dengan mengajak Anders pergi ke rumahnya. Sebelum pergi, Anders menemukan sebuah gigi yang tidak jauh dari kakinya. Anders menyimpannya lalu pergi ke rumah Iris. Di hadapan Iris dan Rose, Anders menceritakan perihal temuan tulang di tepian sungai, juga penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Dokter Barrow atas kecurigaannya bahwa itu adalah tulang manusia. Meskipun Sheriff menganggap bahwa keputusan dokter itu hanyalah didasari oleh kesedihan karena hilangnya Kimi, anak perempuannya.
Pernyataan Anders ini cukup membuat Rose menjadi sangat ketakutan akan terbongkarnya rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Setelahnya, Iris membawa Anders menuju ke tempat di mana Frank biasa memakamkan para korbannya. Dalam heningnya hutan itu, mereka yang jatuh dalam cinta pun hanyut pada suasana. Namun, perbuatan itu terhenti saat Frank tiba-tiba saja datang menghabisi Anders, kemudian memaksa Iris agar segera kembali ke rumah. Tentu Iris kaget. Ia begitu syok, namun ketakutannya terhadap Frank membuat Iris tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya patuh terhadap perintahnya. Sementara di ruangan, Dokter Barrow mendapati goresan pada beberapa bagian tulang yang menandakan bahwa tulang-tulang ini sebelumnya dipotong menggunakan alat seperti gergaji dan pisau tajam. Kemudian, dokter yang meyakini bahwa penyakit Emma memiliki keterkaitan dengan temuan ini kembali mencari tahu penyebab seseorang bisa menderita penyakit Parkinson. Dari buku yang dibacanya, dokter mengetahui 4 penyebab penyakit Parkinson, yang mana salah satu penyebabnya adalah karena mengkonsumsi otak manusia. Di kamarnya, Rose menenangkan Iris yang masih syok dan berjanji akan membawa Iris keluar dari tekanan dan kehidupan ini. Rose merencanakan sebuah pelarian, juga menjanjikan mereka akan memulai kehidupan baru di kota. Sementara Frank, ia sedang berada di tepian sungai melihat banyak tulang-tulang keluar dari pemakamannya mengikuti arus sungai karena badai. Frank berupaya mengumpulkan semua tulang-tulang, namun karena terlalu banyak, Frank tidak mampu membereskan semuanya, yang mana keadaan ini membuat Frank panik dan hanya pasrah menghadapi takdirnya. Di kamarnya, Frank yang tidak ingin tertangkap berdoa kepada Tuhan yang diyakininya untuk meminta pengampunan dan berharap surga atas perintah yang sudah menjadi tradisi keluarga yang sudah mereka jalani selama berabad-abad. Frank berencana untuk mengakhiri hidupnya dan ketiga anaknya malam ini juga. Di tempat lain, malam itu Dr. Barrow datang ke kantor polisi mencari Anders dan Sheriff Bob. Namun karena keduanya tidak berada di lokasi, Barrow meminta izin untuk memasuki ruangan dengan beralasan mengambil barangnya yang tertinggal. Tapi nyatanya, diam-diam Barrow mengambil senjata milik petugas. Kemudian, Dr. Barrow pergi menuju ke kediaman Frank. Sementara Rose sedang berkumpul bersama Iris dan Rory. Di sana Rose kembali memotivasi kedua saudaranya agar tidak takut dengan apapun yang akan terjadi. Tak lama, Frank datang meminta ketiganya agar bersiap untuk berkumpul di meja makan. Segera mereka merapikan diri dan memilih pakaian bagus. Sementara Frank, ia menyiapkan hidangan yang kemudian diam-diam Frank menaburkan obat di dalamnya. Saat semua siap, mereka berkumpul di meja makan. Frank membagikan makanan untuk anak-anak yang tidak mengetahui perihal rencananya. Saat Rory akan menyuapkan daging ke mulutnya, Rose yang sudah merasa muak membuang piring untuk menghentikannya. Tak lama tiba-tiba mereka teralihkan oleh ketukan pintu dari Dr. Barrow yang ternyata sudah tiba di rumah. Frank mencoba tetap tenang. Ia memerintahkan anak-anak agar pergi meninggalkan ia bersama Dr. Barrow. Sebentar, dokter terpaku ketika melihat tusuk rambut yang digunakan oleh Iris. Di meja makan, dokter mengungkapkan bahwa penyakit Parkinson yang diidap oleh keluarga mereka itu disebabkan karena mengkonsumsi daging manusia. Mendengar itu, seketika Frank beranjak dari tempat duduknya. Saat itu juga dokter segera mengeluarkan senjata dan menanyakan keberadaan Kimi putrinya, karena tusuk rambut yang digunakan oleh Iris itu sebenarnya adalah milik Kimi yang diberikan oleh dokter sebagai hadiah ketika Kimi berulang tahun yang ke-16. Tiba-tiba Frank mengambil senjata dan secara bersamaan mereka melepaskan tembakan. Namun saat itu Iris menghalau peluru Frank dengan tubuhnya. Saat itu juga Rose segera membawa adiknya pergi meminta pertolongan kepada Mars. Namun nyatanya Frank masih hidup. Ia memukul dokter kemudian pergi mengejar Rose dan Rory. Saat Mars mengintip keluar jendela, tiba-tiba Frank memecahkan kaca meraih Mars, lalu Frank pun menghabisinya.
Frank masuk ke dalam untuk menenangkan kedua anaknya, kemudian membawa mereka ke meja makan yang mana di sana sudah menunggu Iris. Lalu Frank menuangkan makanan ke piring. Frank kembali meyakinkan bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka dan surga telah dijanjikan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tiba-tiba Rose mengambil kesempatan menggigit Frank. Saat itu juga Iris bergerak cepat membantu. Kemudian bersama-sama mereka menggigiti Frank sampai pada akhirnya Frank tewas di tangan kedua anaknya. Setelahnya Rose mengembalikan jepit rambut milik Kimi kepada dokter baru. Kemudian dengan mobil milik Frank, ketiga saudara itu pergi berkendara jauh keluar kota untuk memulai kehidupan baru dan menjalaninya dengan bahagia. Seperti helaian benang yang teranyam dalam kegelapan, film ini mengungkap rahasia yang menjelma menjadi naluri yang tidak terkendali. Di tengah gelapnya rahasia, takdir mereka terjerat dan kita dipaksa menyadari bahwa apa yang kita yakini sebagai manusia bisa menjadi sosok yang paling mengerikan. Film ini membuktikan bahwa kadang-kadang kita adalah hasil dari apa yang kita sembunyikan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan, juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.